untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu ada beberapa penunjang. Ada beberapa penunjang. Saya mendapatkan dari beberapa masyayikh, di antaranya ada 3. Di samping banyak di sana ya, di antaranya ada 3. Yang pertama adalah syekh, guru yang punya silsilah sanad keilmuan. Iya. Makanya kita kalau ngaji yang namanya tholabul ilmi itu faridoh. Ya, Rasul kita ini hadis masyhur, ini hadis masyhur. Tapi Nabi juga menghimbau loh dalam hadis yang lain. Kalau kita mencari ilmu, falyandur min aina akhotta. Ini yang kadang-kadang menjadi orang ilmunya ndak genah ini, karena tidak melihat dari siapa kita ngambil ilmu itu. Itu sangat penting. Ini diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak salah hadis lengkapnya, inna hadzal ilma dinun, inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu kaitannya dengan agama. Falyandur min aina akhotta. Maka kamu umatku, kata Nabi, harus meneliti. Ketika kita mengkaji, kita ngaji, kita harus meneliti siapa yang kita ambil ilmunya. Maaf ini ngomong-ngomong ilmu, setan paling alim ya, jangan keliru kita. Iya, jadi harus melihat dari siapa kita ambil ilmunya. Falyandur min aina akhota. Ini himbauan Nabi hampir 1500 tahun yang silam. Sekarang sudah ndak ada orang-orang yang ndak mau ngaji, cukup dari Google ya, cukup dari YouTube. Ndak, yang namanya ngaji ini begini talaki. Coba kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ndak ada orang yang lebih alim dari Rasulullah. Dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, seandainya otak manusia seluruh dunia ditimbang dengan otaknya Nabi Muhammad SAW, akan lebih berat otaknya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Nabi yang begitu alim masih talaki, ngaji langsung dengan Allah, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu dalil paling utama bahwa ngaji harus berhadapan dengan guru. Turun dari Isra Mi'raj, Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini para hadirin, supaya ilmu kita manfaat. Jadi maaf, ada di antaranya yang saya dengar dari masyayikh, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat ada 3 penunjang. Pertama adalah guru. Kalau saya di sini bukan guru, hanya mau menyampaikan dari guru saya. Iya. Yang kedua, kitab yang dikaji. Kitab yang dikaji itu muhim sekali. Kalau pengarangnya orang-orang yang sudah jelas barokah, itu kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Makanya kita lihat ulama-ulama kita, habaib kita, kiai-kiai kita di pesantren-pesantren membaca kitab-kitab yang sudah jelas. Satu contoh kitab-kitab yang kecil aja ya, Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani, itu sudah jelas kitabnya. Pengarangnya luar biasa. Itu dikte Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang saya dengar dari Syekhi, itu hakikatnya Aqidatul Awam bukan karangan beliau. Itu Rasulullah mendikte kepada beliau. Ya. Asalnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu kepengin menulis kitab akidah yang bisa dicerna oleh orang awam. Beliau lagi berpikir, satu malam ketemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membaca Aqidatul Awam itu, hanya ada tambahan sedikit. Supaya turun barokah ya, turun rahmat Allah, saya akan cerita sedikit tentang Syekh Ahmad Al-Marzuki yang saya dengar dari Syekhi. Sebab Syekhi almarhum al-maghfurlah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abror mensyarai kitab Aqidatul Awam. Beliau dari senangnya disyarai ini kitab Aqidatul Awam. Itu beliau pernah menceritakan bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki itu seorang alim
Ya, sudah alim, kaya raya, ganteng lagi orangnya. Sempurna ini ya. Ganteng, alim, kaya raya. Itu ngajar di Masjidil Haram. Dari rumahnya ke Masjidil Haram ngelewati pasar. Setiap mau ngajar lewat pasar, ternyata ada seorang wanita janda cantik cinta sama beliau. Cintanya tiap hari tambah berkembang. Ini janda yang cantik juga kaya raya. Iya, satu saat cintanya sudah tidak bisa dikendalikan. Ngomong pada budaknya, nanti kalau Syekh Ahmad Al-Marzuki jalan, kamu ngomong, ada majikan saya lagi sakit, nggak bisa diobati kecuali yang obati antum. Iya, kata Syekh Ahmad Marzuki, orang warok, sudah sini ambil air atau saya doakan namanya siapa? Nggak bisa, harusnya ketemu. Iya, laki apa perempuan? Perempuan. Masya Allah, perempuan lagi, saya takut ini. Tapi kata budaknya, antum kalau udah mau ngobati berarti akan madorot, menjadikan orang sengsara. Ya sudah, kamu dampingin nanti. Masuk ke rumahnya, dimasukkan ke dalam satu kamar. Budaknya udah masuk. Masuk Syekh Ahmad Marzuki dalam kamar, tutup kamarnya sama perempuan ini. Sakitnya bukan sakit lumpuh, sakit cinta ini. Subhanallah. Kata perempuan ini, ayo sekarang berbuat seperti suami istri. Astagfirullah, kata Syekh Ahmad Al-Marzuki. Udah, pokoknya bikin rekayasa. Udah bisa. Nih, kalau jendela saya buka, kata wanita itu, bawahnya pasar. Kalau antum udah mau berbuat, saya mau berteriak, ada orang yang terkenal alim tapi nyatanya masuk kamar nih. Iya. Syekh Ahmad Marzuki mengatakan, ya sudah, saya mau siap-siap. Ada kamar kecil di kamar ini, ada, masuk kamar. Di dalam kamar mandi ini darurat ya, darurat. Di kamar mandi tawassul macam-macam. Tahu-tahu beliau sudah berada di Masjidil Haram. Wanita ini menunggu, kok enggak keluar-keluar? Panggil budaknya, didobrak ini pintu, sudah tidak ada. Dilihat oleh budaknya, beliau sudah di Masjidil Haram. Kitab seperti ini yang perlu kita kaji. Ya, sudah jelas pengarangnya. Di pesantren-pesantren, ya, kita mengkaji kitab nahwu yang paling kecil, Jurmiyah. Itu Jurmiyah oleh penulisnya ditaruh di atas Ka'bah 1 tahun. Ya Allah, kalau saya ngarang ini ikhlas dan manfaat, 1 tahun akan aku ambil dalam keadaan utuh. 1 tahun diambil utuh. Arba'in An-Nawawiyah, kelihatannya kecil Imam Nawawi. Ini saya dengar sendiri dari Syekhi, bahwa ada di Mekah seorang ulama punya maktabah, perpustakaan pribadi besar. Kemudian ketika mengkaji satu kitab agak merendahkan Imam Nawawi. Merendahkan Imam Nawawi. Dalam hatinya, apa itu Imam Nawawi? Sedang terbesik dalam hatinya seperti itu, lampu mati. Ketika lampu mati, di perpustakaan itu ada kitab-kitab yang bercahaya. Seperti antum punya tasbih yang dari Mekah itu, kalau lampu mati bercahaya ya. Kitab-kitab yang bercahaya diambili, semuanya diambili, ditumpuk. Setelah lampu nyala, ternyata semuanya karangan Imam Nawawi semua. Ya, kitab-kitab ini kalau kita kaji, menjadikan kita ilmunya manfaat. Jadi pertama guru, yang kedua kitab yang kita pelajari, yang ketiga kesiapan murid. Kadang-kadang gurunya Masya Allah, kitabnya Masya Allah, tapi muridnya tidak siap. Nah, jadi 3 ini ya, kalau gurunya Masya Allah, kitab yang dikaji Masya Allah, muridnya betul-betul siap, wah, muncul yang namanya al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat.